Oke, silakan. Baik, apakah sudah terlihat layarnya, Pak? Sudah. Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami berupa proyek yang berjudul Automatic Essay Exam Grading System dengan sistemasi Text Similarity System for Indonesian Language Text. Ini merupakan anggota kelompok kami. Di sini ada Mas Adi, kemudian ada saya, dan juga ada Mas Kelvin. Untuk perkenalannya, jadi sebelumnya untuk sistem ujian secara esai itu secara manual. Jadi contoh sistemasinya adalah peserta ujian mengerjakan soal esai, kemudian hasil ujiannya akan dilakukan penilaian secara manual oleh tutor, dan hasil ujian itu akan digabungkan secara manual. Setelah itu nilai itu akan diinputkan secara manual juga pada sistem. Untuk sistem yang akan kita buat di sini itu kita beri nama aplikasi yaitu ITAS. Jadi merupakan singkatan dari Indonesian Text Automated Essay Scoring. Jadi di sini merupakan sistem penilaian otomatis pada jawaban esai yang berbahasa Indonesia. Jadi sistem ITAS ini dapat memeriksa jawaban esai dengan lebih detail dibandingkan dengan manusia secara manual. Kemudian sistem ini bisa lebih konsisten dalam melakukan proses penilaian, dan juga sistem ini memiliki penilaian yang sifatnya objektif, jadi tidak terpengaruh oleh faktor apapun. Untuk alur prosesnya adalah di sini peserta itu mengerjakan ujian secara online, di sini paperless, jadi langsung dikerjakan melalui komputer. Kemudian penilaiannya akan dilakukan secara real time oleh sistem, dan nilai dari ujian akan dilihat oleh peserta, serta list nilai dari keseluruhan peserta itu bisa diakses oleh tutor. Kemudian yang selanjutnya mengenai sistem modeling. Jadi pemodelan sistem yang digunakan pada proyek kami ini ada dua, yaitu dokumen flowchart dan data flow diagram atau DFD. Jadi di sini dokumen flowchartnya kita gunakan untuk menggambarkan pergerakan proses dari satu proses ke proses lainnya agar mudah untuk kita memahaminya. Kemudian untuk DFD-nya digunakan untuk memodelkan alur dan penyimpanan data, kemudian mendokumentasikan input-outputnya, dan mendefinisikan transformasi data pada sistem yang kami buat. Selanjutnya yang pertama ini adalah dokumen flowchart. Di sini saya izin menjelaskan untuk mulainya itu dimulai oleh tutor. Jadi di sini tutor akan login ke sistem webnya. Kemudian ketika login sukses, itu jika tidak maka akan kembali ke proses sebelumnya yaitu login sistem. Namun jika loginnya sudah berhasil, itu akan menginputkan soal ujian pada sistem. Jadi tutor akan memasukkan soal ujian pada sistem, kemudian memasukkan juga kunci jawabannya, sehingga kedua data ini akan dimasukkan ke dalam database soal dan kunci jawaban. Dari sini nanti akan terpublish soalnya oleh sistem akan mempublish soalnya dan di-assign-kan ke user yang dipilih. Jadi di sini user melakukan login sistem, dan ketika sudah berhasil login sistem, maka user bisa membuka teks soalnya, dan dia bisa mengisi jawaban soal yang telah ada di dashboardnya. Kemudian setelah dia mensubmit jawaban, teks jawaban yang diinputkan oleh user akan masuk ke dalam database nilai dan namanya. Kemudian dari database soal dan kunci jawaban itu kunci jawabannya juga dimasukkan untuk menghitung skor kemiripan jawaban peserta dan kunci jawaban. Setelah itu oleh sistem akan dihitung skor hasilnya. Di sini skalanya masih 0 hingga 1. Jadi dari sini 0, dari 0,6, 0,9 gitu ya. Jadi belum ada skor yang 1 sampai 100 gitu. Kemudian dikonversi lagi oleh sistem itu menjadi nilai akhir dengan skala 0 hingga 100, kemudian dihasilkan skor akhirnya. Nah, di sini nanti akan dimasukkan dalam database, yaitu database nilai serta namanya, di mana ini akan bisa diakses oleh tutor. Jadi tutor bisa mendapatkan report nilai akhir semua peserta, dan juga ketika user selesai mengerjakan ujian, maka dia langsung ditampilkan nilai akhirnya untuk data milik user itu sendiri. Selanjutnya konteks diagram. Di sini sistem ujian esai itu kita modelkan ada dua subjeknya, itu ada user dan tutor. Jadi di sini user itu menginputkan username dan password dia untuk login, kemudian dia juga menginputkan jawaban ujian berupa teks, dan juga yang didapatkan oleh user dari output dari sistem ujian esai ini adalah soal ujian yang ditampilkan dan juga nilai akhir ketika dia sudah selesai mensubmit jawabannya.
Kemudian untuk dari segi tutor menginputkan username dan password sama seperti user untuk login. Kemudian tutor juga menginputkan soal dan kunci jawaban pada sistem ujian esai. Dan yang didapatkan tutor itu dari output sistem ujian esai ini adalah rekap nilai akhir semua peserta yang telah mengerjakan soal. Lebih detailnya saya jelaskan dari data flow diagram. Di sini proses yang pertama itu login. Jadi di sini baik user maupun tutor itu menginputkan username dan password. Kemudian ada confirm dari sistemnya. Dan data dari user password ini dicocokkan dengan database di usernya, apakah sama dengan ID user atau tidak. Kemudian kita lanjut ke proses yang kedua, itu tema soal. Itu dari tutor, itu memasukkan tema soalnya. Kemudian ada konfirmasi dari sistemnya, dan tema soal yang diinputkan oleh tutor itu akan masuk ke dalam database-nya tema soal dengan kolomnya ID tema. Selanjutnya ID tema ini akan dilanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu input soal. Jadi setelah tutor menambahkan tema soal, dia akan memasukkan soalnya di tema yang telah ditentukan. Maka dari itu tutor memasukkan ID tema dan soalnya serta kunci jawabannya, kemudian confirm dari sistemnya, sehingga data dari pemasukan input soal ini adalah ID tema, ID soal, dan kunci. Jadi ketiga data ini akan masuk ke dalam database soal, dan database soal ini nanti akan diambil data ID tema dan ID soalnya. Nah, kemudian tutor memberikan regi soal. Regi soal di sini maksudnya dia mengassignkan soal tersebut ke user yang mana gitu. Jadi di sini tutor akan memasukkan tema soal dan memasukkan usernya. Kemudian confirm dari sistemnya. Maka yang diambil dari proses ini adalah ID tema dan ID dari user yang akan diberikan tugas. Selanjutnya adalah proses penjawaban soal, itu yang nomor 5. Jadi di sini dari database registrasi soal ini yang diambil adalah ID tema, ID soal, dan ID usernya. Itu dimasukkan ke dalam sistem untuk jawab soal, di mana user ini setelah login dia akan memberikan jawaban peserta ujian. Jadi nanti di-confirm ini maksudnya setelah dia submit. Nah, ketika dia telah mengklik submit, nanti akan di-cache datanya itu berupa ID soal dan ID jawaban. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam database yang jawaban detail. Dari database ini nanti akan diambil ID usernya dan juga ID jawabannya untuk diteruskan ke proses penilaian sistem. Kemudian dari database-nya soal itu dimasukkan tema, ID soal, dan kunci. Jadi dicocokkan antara ID jawabannya dengan kunci. Kemudian hasil dari penilaian sistem itu adalah ID tema, jadi tema pelajaran yang diujikan, kemudian ID user mana yang mengerjakan, dan juga skor hasil akhirnya. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam database jawaban. Selanjutnya adalah proses yang final score. Jadi di final scoring ini nanti akan yang ditampilkan ke user itu adalah ID tema, ID user, dan hasil akhirnya. Jadi nilai akhirnya akan ditampilkan ke user. Kemudian dari database jawaban ini nanti tutor bisa melakukan request skor hasil dari semua peserta. Kemudian database akan memberikan report finalnya ke tutor dalam bentuk PDF atau Excel. Selanjutnya adalah input-output design. Jadi desain input dan output ini berupa rancangan form yang digunakan dalam sistem aplikasi, dan ini sudah disesuaikan dengan model data flow diagram yang telah dikemukakan sebelumnya. Di sini input design itu metode inputnya itu online input device karena kita paperless, jadi menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian untuk UI controls-nya itu ada button atau tombol, kemudian ada text box untuk mengisikan jawabannya, dan juga ada drop down menu. Drop down menu ini berguna untuk di tutor untuk memilih tema. Kemudian yang output design itu metode outputnya adalah online internal output, itu berupa file PDF atau file Excel yang dapat di-download. Kemudian untuk UI controls-nya itu ada button, drop down menu, dan text area. Jadi ini merupakan input desainnya. Itu ada login form, ada email, password, kemudian ada tema soal. Di sini sifatnya text area, kemudian ada tambah soal, ini untuk tutor. Kemudian ada drop down juga untuk registrasi soal. Setelah itu ada untuk registrasi user dan juga untuk form soal. Ini yang dibuka oleh user. Selanjutnya untuk output desainnya itu ada score report. Ini yang bisa dilihat oleh user. Kemudian ada score report yang berbentuk PDF. Ini bisa dibuka oleh user juga. Dan di tutor itu dia bisa mendapatkan list score report.
di mana itu nanti bisa dibuka dalam bentuk PDF dan menampilkan data-data peserta mana saja, data nilainya. Selanjutnya mengenai relational database, jadi di sistem ini kita menggunakan beberapa tabel. Nah, yang pertama di sini database-nya itu tabel user. Di sini ada kolom ID user, ada memuat informasi tentang nama, email, password, dan levelnya. Kemudian dari user ini memiliki relasi dengan tabel dari jawaban, itu di mana tabel jawaban ini memiliki kolom itu ID jawaban, ID registrasi, ID tema, ID user, hasil akhir, dan status. Jadi hubungan dari tabel user dan tabel jawaban ini adalah adanya relasi one to many dari kolom ID user yang ada juga di kolom ID user di tabel jawaban. Kemudian selanjutnya di tabel user ini juga berkaitan dengan registrasi soal. Di tabel registrasi soal itu ID usernya juga. Jadi ini relasinya one to many. Di tabel registrasi soal itu ada kolom ID reg soal, kemudian ada ID tema dan juga ID user. Selanjutnya, hubungan antara tabel jawaban dengan tabel registrasi soal. Di tabel jawaban itu ada ID registrasi, itu sifatnya integer, itu memiliki hubungan one to one kepada tabel registrasi soal, itu di kolom ID registrasi soal. Kemudian di ID jawaban, pada tabel jawaban itu memiliki relasi pada tabel jawaban detail dengan hubungan one to many. Kemudian di sini ada tabel jawaban di ID tema, dan juga ID tema di tabel registrasi soal itu berhubungan di tabel tema itu di kolom ID tema. Selanjutnya adalah hubungan antara tabel jawaban detail dan tema kepada tabel soal gitu. Jadi di sini ID soal itu integer dari jawaban detail itu memiliki hubungan many to many dengan tabel soal di bagian kolom ID soalnya. Kemudian di bagian tema itu ID temanya berhubungan dengan di tabel soal itu relasinya one to many. Selanjutnya adalah struktur desain menu. Jadi di sini nanti struktur desain menunya saya jelaskan dari dua, dari sisi user dan juga dari sisi tutor. Jadi dari segi user ini desain menunya itu adalah user login, kemudian muncul homepage, dan di sini ada beberapa menu. Yang pertama dashboard, itu untuk menampilkan halaman pertama yang dibuka setelah login, kemudian ada menu tes. Di tes itu nanti ada daftar tes, di mana si user memiliki akses untuk memulai tes dan juga memiliki akses untuk membuka jawaban yang telah dia kerjakan, soal yang telah dikerjakan sebelumnya, dan juga memiliki opsi untuk print untuk menampilkan secara PDF dari nilainya atau soal dan jawabannya. Kemudian di menu transkrip nilai itu si user bisa mengekspor PDF dan juga bisa memfilter tema mana saja yang akan diambil, dan juga bisa kembali membuka menu jawaban dan bisa melakukan print dari hasilnya. Kemudian yang keempat adalah menu profile, di mana user itu memiliki akses untuk edit profile dan juga untuk logout. Selanjutnya ini untuk tutor struktur desain menu, itu yang pertama tutor itu masuk ke sistemnya itu login, kemudian masuk ke homepage. Di dashboard tutor itu lebih kompleks daripada di dashboardnya user, di mana tutor ini bisa melihat total tema yang telah dia inputkan, total soal yang telah dia masukkan, dan total berapa registrasi soal yang telah dia assignkan ke user gitu. Jadi dia juga bisa melihat user mana saja yang telah mengerjakan soalnya. Kemudian ada grafik tesnya. Selanjutnya ada tema soal. Di menu tema soal ini, tutor memiliki akses untuk menambah dan mengubah. Jadi di sini nanti ketika ada yang klik tambah, dia akan keluar form untuk tema soal. Itu nanti akan masuk ke input datanya, tema apa yang ingin dimasukkan, kemudian ada opsi untuk simpan atau batal. Kemudian ada tabel tema soal, itu dia bisa mengedit atau menghapusnya. Kemudian yang ketiga adalah menu soal, di mana si tutor bisa menambahkan soal pada tema yang telah ditentukan. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, ada form soal, dia bisa menyimpan atau batal. Kemudian dia juga ada opsi hapus untuk menghapus beberapa soal yang telah dia masukkan ke dalam tema yang ditentukan. Selanjutnya ada tabel daftar soal, itu ada juga aksesnya untuk edit dan hapus. Selanjutnya adalah menu registrasi soal, di mana si tutor itu bisa menambah dan juga mengubah registrasi soal. Jadi bisa mengubah user mana yang akan diberikan tugas untuk mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya adalah di menu rekap nilai, di mana tutor memiliki akses untuk mengekspor file PDF, mengekspor file Excel, dan juga bisa mengakses langsung dari web itu berupa tabel daftar nilai, dan dia bisa mengikuti details untuk melihat detail jawaban dari user yang telah ditentukan. Selanjutnya di menu user itu si tutor itu bisa menambahkan dan juga bisa mengedit
Di sini dia bisa menambahkan user yang baru di form registrasi user. Kemudian di tabel user dia juga bisa mengedit atau menghapus user yang telah dia tambahkan sebelumnya. Selanjutnya adalah menu profile. Di sini tutor memiliki akses untuk mengubah form profilnya dan juga bisa logout. Selanjutnya adalah menu tambahan, yaitu di pengaturan. Di sini nanti tutor bisa melakukan beberapa setting untuk web yang dibuat gitu, seperti deskripsinya dan sebagainya. Kemudian dia ada menu simpan. Selanjutnya adalah logic modeling. Di sini saya menggunakan struktur English. Untuk aksesnya itu dijelaskan di kotak atas yang warna putih, itu ada tutor dan user. Jadi yang pertama itu adalah proses login. Jadi ini berlaku untuk tutor maupun user. Jadi di sini do, kemudian dilakukan read user emails, address, and password. Kemudian jika email dan passwordnya match correctly in database, itu akan langsung diteruskan ke dashboard page. Itu until email and password correct. Sampai itu nanti berhasil loginnya, baru tampilkan ke dashboard page. Ini sesuai dengan pemodelan yang sebelumnya, di mana ketika dia berhasil login, dia akan kembali lagi ke halaman loginnya. Kemudian selanjutnya saya jelaskan lebih detail tentang logic modeling untuk tutornya. Di sini ada question theme, dia memilih tema. Begin if, mulai jika. Jadi jika tambah button is click, dan show the tambah tema all from. Jadi ketika menu tambah itu diklik oleh tutor, maka akan menampilkan form untuk tambah tema soal. Dari situ nanti tutor akan mengisikan dan read nama, deskripsi, durasi, fill text, kemudian get the data seperti nama, deskripsi, durasi, recordnya, kemudian di store ke record data di dalam database. Else, batal, button is click. Jadi ketika tombol batal ini diklik, maka akan menggagalkan semua prosesnya. Jadi end. Selanjutnya adalah proses question time yang kedua, itu begin if. Jadi ini untuk pengeditannya, mulai jika edit button is click, then show the theme soal from, sama seperti sebelumnya. Kemudian read the nama, deskripsi, durasi, full text. Kemudian get nama, deskripsi, durasi, record change, and then store the record data change in database. Kemudian else if delete button is click, then delete the question time record, kemudian end. Selanjutnya adalah proses question menu. Ini juga diakses oleh tutor. Jadi begin if atau mulai jika tombol tambah ini diklik, maka show the tambah soal from. Kemudian read, membaca data dari tema soal, pertanyaan dan kuncinya, fill text. Kemudian get data tersebut, tema soal, pertanyaan kunci, recordnya. Kemudian di store atau disimpan ke record data dalam database. Kemudian else if delete button is click and then delete the select question. Jadi ketika tombol delete-nya diklik, maka dia akan menghapus pertanyaan yang ditentukan. Selanjutnya adalah question menu yang kedua. Di sini begin if, mulai jika. If edit button in question record is click and then show the tambah all from, sama seperti sebelumnya, dia akan membaca form data berupa tema soal, pertanyaan dan kunci, fill text, kemudian get the tema soal, pertanyaan, kunci, record change, and then store the record data change in database, dimasukkan dalam database perubahannya. Kemudian else if delete button is click and then delete the question in the row select. Jadi ketika button tombol delete-nya itu diklik, maka akan menghapus pertanyaan di baris yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah proses question registration untuk mengassignkan soal tersebut ke user tertentu. Jadi di sini begin if tambah button is click and then show the registration soal from, kemudian dia akan sistem akan membaca tema yang dipilih oleh tutor, fill text, dan in the assigned user. Jadi sistem akan get data, tema, user, record data, kemudian store record data in database, and then else batal button is click, itu selesai, end. Selanjutnya untuk test result, jadi tutor di sini akan mengambil hasil dari nilai yang dikerjakan oleh ujian yang dikerjakan oleh para usernya. Jadi di sini begin if, mulai jika, if tema button is click and then show the data filter options, and then get tema selected data options, and then show the data result from database. Di sini nanti ketika dia ngeklik tema yang dibutuhkan, dia akan menampilkan semua hasil dari nilai dari user yang udah disimpan dalam database. Kemudian else cancel button is click, itu end.
Selanjutnya untuk test result yang kedua itu begin if, mulai jika if export PDF button is click and then access all the data select in database, dia mengakses semua data yang dalam database, kemudian get the data nama, tema, deskripsi, dan nilai data from database, and then merge all the selected data and convert the selected data to the PDF file, kemudian show the format data in new tab browser. Jadi ketika nanti dia ngeklik export PDF itu tidak langsung di download, ini di browser Chrome ya, jadi nanti dia akan show di new tab itu berupa file PDF-nya. Kemudian untuk test result yang kedua itu ada else if. Jadi ketika nanti dia mengkliknya export Excel, button is click and then access all the data select in database and then get the nama, tema, deskripsi, nilai data from database sama seperti sebelumnya. Kemudian di convert the select data to Excel file. Kemudian send the Excel format data to user. Jadi di sini nanti akan ada komen untuk download filenya. Kemudian end. Kemudian selanjutnya adalah menu proses di user menu. Di sini dia untuk menambahkan user baru ya di sistem. Jadi di sini begin if tambah button is click and then show the tambah user form. Kemudian di form tambah user ini sistem akan membaca data nama, email, password, fill in text and the level selected. Kemudian get the nama, email, password and level records. Kemudian disimpan data tersebut dalam database. Kemudian else button is click. Ketika tombol batalnya diklik maka akan membatalkan semua proses penambahan user. Selanjutnya untuk user menu yang kedua itu begin if atau mulai jika edit button is click and then show the tambah user form sama seperti tambah tadi. Kemudian tapi di sini tutor bisa mengubah nama, email, password dan levelnya. Kemudian get the nama, email, password, level, record change and then store the record data change in database. Kemudian else if delete button is click then delete the user records in database. Jadi ketika tutor nanti mengklik delete maka data usernya akan dihapus dari database. Selanjutnya di sisi user itu ada proses test menu untuk menu mengerjakan tes. Begin if mulai jika if mulai tes button is click, ketika tombol mulai tes itu diklik and then show the question form, ditampilkan pertanyaannya. If the save button is click, ini every question ya, jadi setiap pertanyaannya itu di save. Jadi read answer database save button, kemudian get the answer record data, sistem akan mendapatkan data teks dari hasil yang diinputkan oleh user, kemudian store the answer, kemudian name dan record data dalam database, kemudian calculate the similarities answer and key in one question, in every one question. Kemudian else save button is not click, itu maka end. Jadi data yang diketikkan di dalam website itu tidak akan tersimpan dalam database jika user tidak mengeklik save pada setiap soalnya. Selanjutnya adalah else if submit button is click, ketika dia sudah mengerjakan tugas semuanya, kemudian dia di save, baru dia mengklik submit, and then calculate the similarities answer and key, kemudian get the score result for every question, kemudian calculate the average score, dilihat rata-ratanya pada semua soal yang didapatkan, kemudian store the final score, itu berupa data skornya, kemudian name-nya dalam database, kemudian show the final score in user result web page, kemudian end. Kemudian untuk selanjutnya mengenai detail secara teknis akan dijelaskan oleh Mas Adi. Baik, Mas Adi silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya bahas mengenai teknisnya untuk sistem ini ya. Di sini kami menggunakan tools-tools yang dipakai, yaitu Visual Studio Code. Kemarin kita sudah bahas ya, ada beberapa. Ini next aja. Next. Nah, balik lagi. Jadi untuk sistem yang kami buat sudah publish di online ya. Jadi bisa teman-teman akses nanti ketika demo. Saya sudah menyiapkan user juga untuk masing-masing Bapak Ibu di sini ya. Masing-masing login nanti saya share. Nah, untuk proses dari publish sistem ini saya menggunakan VPS dengan sistem operasi Ubuntu ya. Yang kemarin sempat ditanyakan sama Mas Thomas, kenapa tidak pakai Apache? Ya, di sini saya coba implementasi ya. Sudah tidak pakai SAM lagi, sudah menggunakan Apache. Untuk database-nya menggunakan MariaDB. Nah, di sini untuk ada namanya domain. Domain saya gunakan di provider rumah web, soalnya di rumah web lebih banyak pilihan dan lebih ekonomis. Terus untuk VPS saya pakai ID Crypthost. Next.
Ini mungkin bisa dibuka file dokumen ini. Sudah terlihat belum? Atau belum? Belum. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya lagi di luar jadi mungkin agak berisik. Oke, di sini ini mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah pernah, tapi saya sedikit memperkenalkan bagaimana proses instalasi sistem yang saya lakukan, yang kami lakukan. Ini khususnya di Ubuntu 22.04 ya, yang kami pakai di servernya. Proses pertama upgrade tuh biasa ya. Nah, di sini ada yang diinstal berikutnya itu LAM ya, proses LAM, terus selanjutnya install MariaDB, terus setting MySQL-nya, dan ke bawah ada setting MariaDB sampai dengan lanjut ke bawah. Terus nanti bisa teman-teman buka aja ya. Ini dokumentasi pribadi saya sih, mungkin bahasanya masih kurang tepat. Ke bawah terus ada proses instalasi di mana ya? Nah, ini apa nih? Oh, ini konfigurasi PHP My Admin-nya ya. Ini konfigurasi PHP My Admin supaya bisa kita akses di semuanya. Karena kalau nggak dikonfigurasi begini nanti kita ketika akses PHP My Admin biasanya forbidden gitu. Selanjutnya terus ini masih PHP My Admin, terus habis ya? Di sini deploy Laravel Apache di Ubuntu. Oh, ini nggak muncul yang itunya. Tempat saya nggak nampil. Udah end ya? Udah. Mungkin Mas Adi bisa yang share screen apa ya? Oh, udah lah. Ini udah mulai konfigurasi di ini ya. Prosesnya kita copy file dulu ke dalam file yang kita punya, file program yang kita punya itu kita zip dulu biasanya. Saya zip dulu, terus nanti upload menggunakan aplikasi FileZilla yang bisa kita akses ke IP public virtual itu VPS-nya, virtual servernya. Oke, saya nanti yang share screen ya. Untuk saya ini sama-sama belajar, mungkin yang saya ketahui baru ini, masih banyak lagi yang lainnya. Saya yang screen. Stop. Mana ya? Sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini yang terlihat yang ID cloud ya. Atau yang sistem yang kami bangun. ID cloud Mas. Oh, ID cloud ya. Oke. Nah, kami kan ada menggunakan itu ya, Indobot ya. Nah, di sini saya menggunakan, sebenarnya bisa kita remote menggunakan PuTTY atau SSH lainnya ya.
Tapi saya menjalankan ini supaya ketika kita close aplikasi yang lainnya, itu server yang ada API-nya tadi untuk kalkulasi nilai itu masih berjalan. Nah ini kalau yang tadi itu udah lewat ya, misalnya bisa menggunakan ini yang file yang tadi di sini, atau kita bisa remote menggunakan aplikasi SSH. Nah, ada proses lagi untuk penginstalan sistem yang kami gunakan API-nya menggunakan Python. Ini ada library-library yang harus diinstal ya. Saya untuk dokumentasinya lupa ngopi link-linknya, jadi ketika mau saya kumpulin ya udah lupa yang mana gitu. Jadi langsung aja. Nah ini mengaktifkan API-nya di sini. Nah, untuk menjawab soal-soal ya. Langsung mau saya demokan ya yang tadi dijelaskan oleh Mbak Kaira detail. Di sini ada yang saya lakukan ini login sebagai administrator ya. Administrator ini saya gunakan untuk tutor. Login level ini untuk tutor. Jadi di sini hak aksesnya dibuka semua ya. Jadi bisa mengakses semua menu yang ada. Ada tema yang sudah dibuat ya, total soal, total registrasi soal ini mungkin sudah sama kayak saya tadi diregistrasi. Nah ini ada total user. Ini untuk menambahkan tema, misal temanya geografi misalnya. Deskripsinya untuk SMP kelas 8. Durasinya misal kita buat 20 menit. Ini untuk geografi kelas 8, durasinya 20 menit. Nah, untuk menambahkan soal ada di menu soal. Di menu soal ini bisa kita tambahkan soal dengan memilih tema yang sudah kita buat. Temanya tadi ada, ya kebetulan ini masih ada kurang ya. Jadi geografinya kita nggak tahu nih geografi yang kelas berapa ya. Saya lupa di bagian ini ya. Oke, nanti saya tambahkan. Geografi di sini ada 2 karena mungkin kurang koreksi ya. Jadi saya lupa di sini juga kalau misal ada 2 mata kuliah di kelas yang berbeda, mata pelajaran di kelas yang berbeda itu kurang nggak diperhatiin juga. Jadi ini untuk menambahkan pertanyaannya apa, kunci jawabannya ada di sini. Lalu kita simpan. Dan ini salah satu soalnya. Bagaimana mendefinisikan geografi dikemukakan oleh Bintarto. Ini geografi, di sini jawabannya. Jawaban untuk nanti dibandingkan dengan jawaban peserta yang dijawab oleh peserta. Dan selanjutnya ini ada registrasi. Ini saya hapus dulu aja ya, supaya nanti mudah saya lihat. Dari tema kita buat sejarah aja. Oh ya, sambil saya share di grup.
Nanti teman-teman bisa memantau jika memang belum saya registrasi, itu belum ada di akun teman-teman semua. Jadi ini misal 45 12. Nah, bisa loginnya menggunakan email, passwordnya 123456 ya, yang tertera ya. Mungkin ada yang belum terregistrasi oleh saya, nanti menyusul. Tadi sampai Yushan Fiska. Kaira lewat aja. Yudha Saputra boleh. Siapa? Nah, mungkin nanti kalau sudah saya operasikan begini, biasanya muncul ide-ide atau pendapat-pendapat rekan-rekan semua ya. Oh, ini harusnya kayak gini gitu. Bisa disampaikan. Iya, Pak Sadi. Soalnya kan kestabilan atau terbaiknya sistem atau kemajuannya sistem itu jika sudah sering digunakan, pasti nanti ada perbaikan. Ini Randy sudah. Kalau yang sudah bisa sambil dicoba-coba untuk menjawab soalnya ya. Saya juga sekalian menguji untuk API-nya ini, kalau misal diakses sama user lebih dari 1 atau 2, gimana responnya gitu. Saya juga belum menguji itu sebenarnya. Sampai siapa nih? Rita. Untuk menjawab boleh copy paste aja, nggak usah terlalu mendekati, nggak apa-apa. Randy, Dita, siapa sih tadi? Oh, Mbak Marian. Rodiatul. Ini Pak Yuda, silahkan di login. Kelvin, nggak usah lah. Oke. Nah, tadi setelah kita registrasi semuanya, nanti ada kalau di administrator atau di akunnya tutor, tadi kan saya meregistrasikan yang tutor ya. Nah, ini ada yang baru nih ya. Di sini tombolnya. Nah, ada kolom status tadi. Kolom status itu digunakan untuk ini. Jika sudah diklik berarti sudah sedang proses mengerjakan. Tapi belum selesai gitu. Nah, ini belum dikerjakan yang berwarna biru ya. Siap dikerjakan. Ketika kita buka soalnya ya, ke menu soal, ini akan memulai waktu yang sudah ditentukan. Jadi tadi kita tentukan 20 menit ya. Jadi udah mulai berjalan waktunya. Ketika habis waktunya untuk mengerjakan, ini bakal dia menyimpan secara otomatis dan mendisable kolom atau teks area jawabannya. Jadi tidak bisa menjawab lagi. Kalau saya biasanya saya copy paste aja ini supaya cepet ya. Nah, ini ada untuk mengupdate jawaban, silahkan disimpan, tunggu notice karena dia ngerespon API-nya. Jadi kalau belum ada notisnya, biasanya nanti gagal gitu, dia belum tersimpan. Seperti itu tadi.
Yang teman-teman bisa di login ya. Jadi ini ketika ada permintaan ya, di server mulai ada permintaan satu dua terakhir tadi ya. Ini kalau ada lagi, makanya saya pengen mau menguji ketika lebih dari satu akun yang atau satu user yang sedang login. Ada mungkin pertanyaan, gimana kalau di menu soal kita buka yang lain gitu. Terus lihat lagi di sini. Kita lanjut lagi yang tadi nggak masalah, waktu masih masih berlanjut dari yang tadi ya. Tadi kan terakhir di situ. Jadi melanjutkan waktu terakhir. Oke. Nah, ini kalau memang sudah selesai, kita ada di bawah tombol selesai. Keluar nilainya ya. Keluar nilainya 60,04 ya. Dengan detail jawaban, setiap jawaban ada masing-masing hasilnya. Ini hasil nilainya. Yang tadi itu rata-rata ya, 60,04 ini rata-rata dari semuanya. Bisa dari sini bisa kita print. Ini hasilnya. Dan di sini ada untuk rekap. Ya. Jadi ini rekap di sini, ini hasil tes yang sebelumnya, walaupun di registrasi ini kita hapus, jadi di sini di rekap nilai ini masih terrekam semuanya. Nah, kenapa di relasinya ada antara relasi jawaban dan registrasi soal di situ. Jadi ketika dihapus di registrasi soal tidak mempengaruhi tabel yang ada di sini. Jadi di sini tetap jadi history nanti. Walaupun yang di registrasi soalnya dihapus. Soalnya tadinya sebelumnya itu tidak, relasi tabelnya tidak yang kami tampilkan yang terakhir tadi. Ini karena terakhir kami diskusi, ada pendapatnya Mbak Khaira itu registrasi soal ini bisa dihapus aja supaya nanti ketika di session selanjutnya nggak terlalu banyak terlihat, nggak numpuk di sini terlalu banyak. Jadi kalau untuk rekap ya semuanya keluar. Nah, untuk di sini ada rekap berdasarkan tema. Rekap berdasarkan tema atau semua gitu ya. Nah, di sini kita bisa ekspor ke PDF. Untuk hasilnya ini mungkin belum selesai ya. Dan ekspor ke Excel. Kalau Excel tidak bisa preview tapi ke download ya. Ke download. Ya hasilnya cuman nggak terlalu rapi karena ya di Excel biasa saja, nggak ada desain yang lebih ini lagi. Nah, di selanjutnya ada di sini tadi untuk registrasi user baru. Di sini bisa kita tambahkan usernya, nama sebagai siapa, sebagai tutor atau sebagai peserta, email, password, ya, konfirmasi password. Di sini ada terakhir dari pengaturan. Nah, di pengaturan ini ya konfigurasi identitas instansi kalau misal ada. Oke. Nah, misal saya mau login pakai punya siapa yang belum dipakai. Atau saya registrasi yang baru punya Khaira aja.
Khaira emailnya saya lupa. Kita login 1 2 3 4 5. Oke, di dashboardnya user hanya tampil seperti ini. Kita mulai tes. Nah, di sini ada transkrip nilai. Ini kelas yang lama ya. Kelas yang lama kalau sudah dihapus ya ini tidak bakalan hilang walaupun di registrasi tadi dihapus. Ini sama dengan di transkripnya. Kalau di tutor tadi transkripnya keluar semua. Kalau yang di peserta hanya milik peserta tersebut yang keluar di sini. Nah, ini sama saja seperti yang tadi, mulai nanti selesai baru nanti keluar hasilnya. Mungkin dari saya cukup di sini dulu ya. Nanti mungkin ada diskusi lain dari teman-teman. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Khaira. Baik, terima kasih Mas Adi atas penjelasannya. Mungkin sebenarnya bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Jika ada saran atau masukan dari Pak Stedi dan teman-teman sekalian, dipersilahkan. Sebelumnya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lengkap ya. Mungkin ada komentar atau masukan atau mungkin juga ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, saya persilakan. Ya, dari Mas Yuda, silakan Mas Yuda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini kan membaca jawaban ya, atau membaca kalimat. Itu metodenya tadi bisa di ini enggak apa? Cara kerja sistem untuk menjadi dari kata-kata menjadi nilai itu seperti apa? Mohon maaf agak awam saya. Terima kasih yang mau jawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Yuda. Jadi dari teks yang diinputkan ke dalam bentuk angka gitu ya, langsung ke hasilnya gitu. Jadi kan kita di sini menggunakan modul Indobird, di mana Indobird ini merupakan perkembangan dari Bird itu merupakan model bahasa yang telah ada sebelumnya. Jadi di sini sistem dari Bird itu nanti di dalamnya itu ada yang bisa disebut sebagai Gaussian similarity. Jadi ini secara matematis Gaussian similarity itu bisa menghitung kesamaan atau similarity between di antara dua vektor kata gitu. Di sini dua vektor yang digunakan itu adalah si jawaban dari user dan juga kunci jawaban yang telah diinputkan oleh tutor gitu. Di mana perhitungan ini sudah ada sudah termasuk dalam model bahasa yang kita ambil gitu. Jadi sistemnya itu secara mekanis si kata-katanya yang dimasukkan itu diubah ke dalam bentuk vektor, kemudian dicari similarity-nya dari vektor tersebut, kemudian dihitung weight-nya itu nilai kesamaannya. Nah, maka nilai kesamaan itulah yang telah kita pakai untuk sistem penilaian jawabannya. Itu kurang lebih Mas Yuda. Oke, tadi Indobird ya ininya ya. Aplikasinya ya, Indobird ya. Ya, itu model bahasa yang diterapkan di sistemnya. Itu bisa pakai misalkan kata-kata non baku atau harus baku ini bahasanya. Mungkin untuk kata-kata non baku atau bakunya itu tergantung dari jumlah label yang ada dalam Indobird itu sendiri.
Jadi kalau menurut saya, setelah kami cek ya Indobird itu jumlah librariesnya tuh cukup banyak. Jadi itu juga memuat beberapa kata yang non baku. Dan kita juga sempat nyoba, saya juga sempat nyoba bahasa yang non baku dan dia tetap memberikan hasil. Jadi di situ berarti bisa untuk dioperasikan ke bahasa yang non baku. Gitu. Di Indobird itu ada autocorrect nggak, Mbak Ker? Atau misalkan ada huruf yang kata yang kurang satu huruf atau kelebihan huruf itu dia dikoreksi secara otomatis atau dibiarkan apa adanya? Mohon maaf agak banyak nanya. Maksud pengetahuan saya untuk autocorrect itu kan merupakan sebuah fitur ya, jadi itu nggak ada dalam sebuah model bahasa. Jadi Indobird itu hanya menyimpan library beberapa kata. Tapi mungkin kalau ada typo hanya 1 atau 2 huruf kalimat itu nanti akan dihitung. Kan di sini quotient similarity itu tidak hanya menghitung satu kata per satu kata gitu, tidak. Tapi dia juga menghitung vektor dari di mana kata tersebut posisinya dari suatu kalimat gitu. Apakah di depan kalimat, apakah di belakang kalimat. Nah, jadi itu nanti kurang lebihnya akan menilai kesamaan atau maksud dari kalimat tersebut. Jadi untuk typo 1 atau 2 huruf itu no problem sepertinya. Mungkin ada lagi yang tanyakan? Masih ada lagi? Mas Humaydi, silakan. Ya, mohon izin bertanya Mbak Kaira, Mas Adi dan Mas Kelvin. Kalau saya lihat tadi ininya VPS-nya beli di ID Cloud Host ya. Mungkin lebih ke pengen diskusi aja. Jadi saya pernah buat aplikasi untuk tes ujian online atau CBT, tapi hanya untuk pilihan ganda saja. Itu kalau kita beli VPS di ID Cloud Host kan dikasih spesifikasi yang pengen kita gunakan kan gitu. Ada core-nya berapa, CPU-nya berapa, terus RAM-nya berapa, sama bandwidth-nya berapa gitu. Nah, kemarin aplikasi yang saya buat itu dicoba dipakai sama 30 siswa dan diakses secara bersamaan. Dan ternyata itu cukup kesulitan juga gitu sistem. Jadi kan tes ujian itu jawabannya real time ya Mas di requestnya gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan itu idealnya kalau untuk misalkan 300 siswa gitu, itu CPU-nya berapa, kemudian RAM-nya berapa, bandwidth-nya berapa gitu, atau memang ada rumus untuk menghitung kebutuhan ininya gitu Mas Adi, kebutuhan sistemnya gitu. Itu aja sih mungkin Mas Adi, Mbak Dara, sama Mas Kelvin. Oke. Kalau untuk rumus ya, saya jawab dari rumus dulu. Kalau untuk rumus, saya juga kurang mengetahui ya. Pengalaman saya belum banyak juga untuk VPS ya. Rata-rata sistem yang sudah saya ini masih offline, masih server masih di konsep ya. Untuk online malah baru kali ini saya konfigurasi dipakai gitu. Kalau sebelumnya untuk project sebagai masih sebagai uji coba udah sering, tapi untuk uji coba dipakai oleh user yang banyak itu belum. Nah, kemarin ada mengalami ketika saya konfigurasi core 1 ya, core minim ya, karena persiapan hanya untuk tugas ya. Core minim 1 RAM, 1 core, SSD cuma 20 GB. Itu ketika menjalankan aplikasi similarity-nya untuk Indobird-nya, itu memorinya kurang. Jadi saya up ke core-nya 2, RAM-nya 2 baru jalan. Kalau nggak salah itu ya. Saya cek dulu yang sekarang. Ya benar. Core-nya 2, RAM-nya 2. Kalau untuk disk-nya masih tetap di 20 GB.
Ya itu yang baru bisa saya jawab ya. Untuk rumus saya sempat baca juga tapi lupa ya, karena nggak sering sering saya terapin. Mungkin dari yang lain, Mas Thomas atau teman-teman semua. Oke, ada lagi? Mbak Oke Mas, Igna. terima kasih Mas. Oh, Mbak Igna sepertinya ada yang mau ditanyain. Belum ada, Pak. Belum. Yang lain? Ya, sambil menunggu yang lain mungkin ya, saya mau ada yang ditanyakan sedikit mungkin terkait dengan algoritma dalam koreksi answer tadi. Itu yang dilakukan di sini sebenarnya sepertinya ya, yang saya tangkap itu menggunakan tools yang sudah ada ya, benar nggak gitu? Iya, Pak. Ya, artinya kita nggak mendevelop rule untuk untuk koreksi jawaban itu ya, tinggal gunakan dari Indobird itu ya. Ya benar, Pak. Ya, silakan. Bahkan, jadi untuk Indobird itu kan modal bahasa, sebenarnya penggunaannya tuh cukup banyak. Jadi untuk di sini itu perlu dilakukan konfigurasi lagi. Ada sedikit kode yang kami buat agar bisa menerima input 2 kata dan kemudian memberikan perintah untuk menghitung similarity-nya. Jadi tidak murni dari model bahasa cukup dipanggil gitu, enggak ada perlu ininya. Artinya ada peluang buat kita melakukan improve algoritmnya juga ya berarti di situ. Ada, Pak. Oke. Tingkat akurasinya udah diukur belum? Berapa tingkat akurasi? Kalau itu saya belum coba, Pak, belum tahu. Belum tahu berapa persen tingkat akurasinya ya. Kalau baca dari riset orang lain tentang penggunaan Indobird atau mungkin improve algoritma dari Indobird, pernah ada? Pernah, Pak. Kalau saya pribadi pernah baca penerapan Indobird itu untuk mendeteksi kalimat gitu. Jadi kalimat yang abusive atau kalimat yang hate speech gitu, itu bisa untuk mendeteksi. Oh, penggunaan ke sana ya, bukan Ya, implementasi ke jawaban soal bukan ya, bukan ke esai ya. Lebih ke sentimen analisis. Enggak, saya hanya ingin melihat seberapa peluang topik ini untuk jadikan tesis atau bahkan mungkin nanti ke depannya yang lebih dari itu gitu. Kalau memang tadi ada kemungkinan bisa kita improve lagi algoritmnya sehingga mungkin antara satu riset dengan riset lainnya bisa menjadi terlihat perbedaannya, ya berarti ini sebenarnya sangat potensial untuk menjadi topik tesis ya. Bahkan potensial juga untuk dilanjutkan di disertasi gitu. Cuma memang kita pertama mesti melihat tadi peluang improve algoritmnya itu apakah memang bisa dilakukan, kemudian juga kita mesti melihat apa yang orang lain sudah lakukan terhadap topik atau domain ini gitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa lihat apa yang orang lain lakukan, apa yang sudah baik dan apa yang masih lemah di situ, itu kan jadi kelihatan gapnya yang kita bisa kontribusi gitu.
Nah, ada bagusnya kalau misalnya memang kita punya paper-paper sebelumnya itu dan dicari tahu tingkat akurasinya sudah seberapa besar gitu ya, sehingga mungkin kita bisa juga menyoroti bagaimana kita improve akurasinya kalau memang akurasi yang sekarang misalnya masih belum terlalu tinggi misalnya gitu. Atau ya mungkin bisa juga dari sisi variasi penggunaan Indobot tadi gitu ya. Intinya sih mesti dicari apakah ini ada peluang novelty atau tidak gitu nantinya. Bagus sih. Saya ini kalau untuk kedepannya saya pikir ini mestinya sih ada peluang untuk dijadikan topik riset di tesis nanti gitu. Tapi mungkin ya perlu dipoles ininya ya, arahnya gitu ya, kemudian dipoles penekanan-penekanan bagian-bagian yang perlu diungkapnya gitu. Kalau yang hari ini dilakukan kan memang ya sepertinya murni di pengembangan aplikasi saja, karena memang ini juga memang mata kuliahnya mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, hanya yang penting problem solving terjadi gitu kan, bisa dilakukan penyelesaian masalah aja gitu. Tapi mungkin kalau untuk lebih lanjut untuk di forum ilmiah saya pikir mesti dicari novelty-novelty yang kita bisa tawarkan sehingga ini menjadi lebih menarik. Dan untuk paper juga saya pikir bisa digarap ke arah sana juga sih gitu. Oke, ini Mas Humaydi mau nanya lagi ya? Si Raisen. Itu mungkin terkait dengan ini ya, topik ini dan potensinya untuk dijadikan topik riset yang agak lebih serius gitu. Kalau dari pemaparan tadi saya sudah melihat memang sudah cukup lengkap, cuma mungkin kalau dari model seperti mungkin mesti ada yang tetap dikoreksi. Kayak tadi ada dokumen flowchart, ada DFD ya. Dokumen flowchartnya tadi itu dokumen flowchartnya current system atau dokumen flowchart dari sistem yang diusulkan ya? Yang sistem yang diusulkan, Pak. Yang current system sudah dijelaskan pas sebelum UTS. DFD-nya? Sama juga yang current, yang Ya, sekarang. Yang artinya kan itu dua kali kita membuat model untuk tujuan yang sama. Nanti sih sebenarnya kalau misalnya untuk misalnya ya Anda nanti tulis untuk tesis, pilih salah satu aja sih sebenarnya gitu ya. Karena kan tujuannya sama, itu menjelaskan hal yang sama, cuma beda tools saja gitu. Jadi supaya nggak mubazir gitu, pilih salah satu. Misalnya kalau misalnya untuk current system, karena biasanya kalau current system kita perlu mendapatkan gambaran sistem secara fisikal gitu ya, maka biasanya kalau pendekatan yang digunakan adalah terstruktur ya memang kita menggunakan dokumen flowchart ya untuk membuat model. Tapi untuk desainnya kita bisa pakai DFD. Karena desain DFD walaupun DFD itu bisa juga physical system disajikan dalam DFD, tetapi DFD lebih cenderungnya sebenarnya ke model logicalnya gitu. Jadi mungkin tahapan ini cukup DFD-nya aja sebenarnya gitu ya.
Atau kalau memang tidak terlalu tidak terlalu prosedural gitu ya, Anda bisa juga pilih tools yang lain, misalnya Anda menggunakan use case misalnya semacam itu. Nah, terkait dengan dokumen flowchart tadi saya sempat lihat sekilas model yang dibuat. Secara umum sih sudah lumayan bagus, cuma mungkin perlu diperhatikan simbol-simbol yang digunakan di dalamnya gitu ya. Memang sih yang namanya dokumen flowchart itu karena namanya keluarga flowchart ya, jadi sepintas lalu simbol-simbolnya ya mirip-mirip semua sama satu dengan lainnya, antara program flowchart dengan dokumen flowchart dengan sistem flowchart itu mirip. Tapi sebenarnya ada hal yang berbeda penggunaannya. Jadi kayak dokumen flowchart itu kan dia menggambarkan physical system, sehingga biasanya dia menggunakan simbol-simbol yang lebih kepada simbol-simbol fisik. Nah, tadi saya melihat ada simbol logik yang digunakan, yaitu simbol I/O ya. Simbol I/O yang jajaran genjang itu ya. Nah, jajaran genjang itu simbol I/O yang dipakai di dalam program flowchart sebenarnya. Jadi untuk menampilkan proses input maupun output di dalam program flowchart, kita menggunakan simbol I/O semacam itu gitu, yang jajaran genjang. Mungkin bisa di share screen dulu biar jelas mungkin ya. Bisa di share screen tadi slide-nya. Nah, ini ya di slideshow. Ya, ini ya. Jadi yang saat login system itu kalau di program flowchart mungkin kita bisa gunakan simbol itu, ya. Tapi kalau di dalam sistem di dalam dokumen flowchart ataupun juga sistem flowchart, sebenarnya karena dia menggambarkan physical system, maka login itu lebih tepat kalau menggunakan simbol, misalnya simbol karena dia misalnya menggunakan keyboard, input keyboard ya, itu yang simbol input keyboard yang di bawahnya itu ya, yang kayak ya yang ini saya tunjuk, ini kelihatan nggak? Pointer saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini simbolnya sebenarnya mestinya simbol ini. Ini aja, tetap di slideshow aja, Khaira. Nah, jadi simbolnya mestinya ini pada saat dia menginputkan. Jadi login itu kan sebenarnya istilah yang kita pakai untuk proses di mana kita memasukkan username dan password kan gitu ya. Nah, jadi input username password itu adalah login gitu. Nah, itu prosesnya menggunakan ini. Kemudian pada saat selesai diinputkan username password, itu kan biasanya nanti dia masuk ke dalam sistem, tetapi dia mungkin ada proses validasi gitu ya. Proses validasinya itu adalah proses yang ke sistem ini gitu ya, membaca username password yang ada di dalam database gitu. Nah, baru di situ nanti keluarlah decision gitu ya. Jadi setelah input username password, kemudian masuk ke dalam sistem, itu dicek gitu ya, kemudian dari sana akan muncul
decision tentang apakah username passwordnya itu valid atau tidak valid, invalid gitu ya, valid invalid gitu. Kalau valid itu apa yang dilakukan berikutnya, kalau invalid apa yang dilakukan berikutnya bisa kita juga modelkan di dalam sini. Nah, cuma memang kalau Anda memodelkan dengan dengan dokumen flowchart ini kan simbol-simbolnya jadi lumayan kompleks ya, karena dia setiap proses itu, jadi misalnya kayak menampilkan error message atau menampilkan form di layar, itu kan kita mesti sajikan juga simbolnya gitu ya. Walaupun bisa tetap kita lakukan, tetapi memang jadi agak lumayan ribet dan agak kompleks model yang kita buat gitu. Nah, maka sebenarnya akan lebih simpel kalau hal semacam itu ya, untuk usulan-usulan sistem yang kita komputerisasi itu akan lebih simpel kalau kita modelkannya dalam bentuk logical system menggunakan DFD atau mungkin menggunakan yang lain, tergantung dengan metode gitu. Nah, tapi kalau untuk existing memang menurut saya mau tidak mau akan lebih baik, walaupun memang ribet ya, tapi akan lebih baik kalau kita menggunakan model-model yang bisa menyajikan physical system semacam dokumen flowchart ini, karena dengan semakin detail dan semakin terlihatnya wujud fisik sistemnya, analisa kita terhadap model itu akan jauh lebih bagus gitu ya. Sedangkan untuk logical kan kita tidak perlu lagi detail-detail fisiknya gitu ya, sehingga yang penting secara logik kita bisa menampilkan alur dari proses bisnis yang barunya seperti apa. Nah, makanya lebih tepat atau lebih cocok biasanya pada saat di tahap desain kita menggunakan DFD gitu. Oke, Mas Agus mau bertanya katanya. Mau open mic atau open mic aja Mas Agus? Oh, ini ada iklannya katanya. Backend, frontend, web, app-nya menggunakan framework atau from scratch? Mungkin ini timnya yang jawab kalau ini. Monggo, Mas Adi atau Mbak Khaira. Pertanyaan Mas Agus direspon. Bisa. Tadi apa pertanyaannya ya? Maaf, saya lagi Itu nggak bisa buka chat. Oke, pertanyaannya adalah back-end atau front-end web aplikasinya itu menggunakan framework atau from scratch? Kalau front end saya menggunakan Bootstrap untuk front end-nya. Untuk back end untuk sistemnya itu menggunakan Laravel. Framework Laravel. Kalau untuk back end API similarity-nya atau Indobird-nya itu menggunakan Python. Itu Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Oke, itu jawabannya Mas Agus. Lagi meeting yang lain juga katanya. Oke. Masih ada pertanyaan lain, Mas Agus Sunyoto? Cukup, oke.
Monggo yang lain. Masih ada yang lain? Oke, Mas Humaydi, Pak, umumnya status N selalu di sisi human, mungkin nggak, Pak, status N-nya di sisi sistem? Mungkin aja gitu. Eh, itu bergantung dengan situasi kondisi di sistemnya seperti apa proses bisnisnya. Jadi nggak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa N itu harus ada di human atau di sistem gitu. Oke, itu kemudian Mas Agus tadi masih nanyain Mas Adi mengenai injek iklan itu gimana? Itu bug atau sengaja katanya? Ada iklannya katanya. Oh, setahu saya, mungkin nanti bisa ditambahin sama Mas Humaydi ya, yang mungkin bisa lebih kalau informasinya atau pengalamannya lebih dari yang saya ketahui. Jadi kalau untuk injek iklan biasanya ada dari pihak providernya itu sendiri atau dari template UI yang kita dapatkan itu biasanya ada terselip kalau iklan yang tidak kita inginkan ya, kalau ada iklan yang kita inginkan ya kita injek aja langsung dari iklan ya Google Ads atau lain-lainnya bisa ada. Nggak, ini sepertinya Mas Agus udah nyobain aplikasi yang kelompok ini buat, tapi ada iklan-iklan di situ. Itu biasanya ada iklannya suka ada aneh-aneh. Kalau iklan yang tidak kita inginkan itu biasanya ada yang menyusupi, bisa dari bocor sistem kita terus diinjek sama orang lain, bisa jadi seperti itu. Biasanya Jadi kan ada nggak iklannya jadi itu yang intinya nggak sengaja ya, memang ada bug di situ ya. yang nggak Gitu Mas. pantas gitu iklannya. Gitu Mas Agus. Karena Iya Mas Pak, iya. Mas Biasanya Agus ada sempat ada kebuka salfok dengan celah iklan. untuk kita masuk gitu. Ya, oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau tadi yang pertanyaan Mas Sumaidi sudah saya jawab, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? Mas Yuda, silakan. Kebetulan ini tadi nyinggung masalah iklan ya. Jadi mungkin Mas Adi punya antisipasi yang antisipasi yang seperti apa untuk iklan yang kadang-kadang mengganggu ini ya, iklan mermelek biasanya itu Pak. Nah, itu Mas Humaydi bantu jawab sepertinya. Biasanya sih tergantung pada browser yang digunakan atau karena domainnya masih HTTP ya. Karena sependek pengalaman saya, kalau domainnya masih HTTP suka ada iklan. Gitu kata Mas Humaydi. Siap Pak. Jadi di Ini browsernya ya. iya, browsernya.
Oke, ada lagi. Saya masih agak sedikit penasaran sebenarnya sama desain database-nya tadi si Mbak Khaira. Bisa disajikan desain database-nya ya? Di slideshow. Ini udah ya, udah slideshow ya. Oke, ini ada soal, ada detail jawaban, ada jawaban. Detail jawaban itu untuk apa ya? Oke, dari di detail jawaban itu soalnya Pak. Jadi ID soal ada di situ. Detail jawaban ada ID soal merelasikan ke soal dan jawaban yang dijawab oleh user. Kalau Gitu. Yang ada jawaban di masternya ya enggak, kalau jawaban yang dijawab oleh user itu kan disimpannya di jawaban ya? Bener nggak? Jawaban user itu adanya di tabel jawaban. Nah, detail jawaban itu untuk apa? itu di jawaban hanya temanya saja, ID tema. Kalau yang dijawab sama user di jawaban detailnya, Pak. Iya. Untuk mengisi jawaban setiap soal. Jadi setiap soal diisi di detail jawaban yang merujuk ke yang merelasikan ke ID soal. Maksudnya detail jawaban itu kunci jawaban. Dari user dari gimana ya? Bukan. Itu kunci jawaban ada di tabel soal. Kunci jawaban ada di tabel soal kan? Soal dan jawaban ada di kunci jawaban dan soal ada di tabel soal. Iya, betul. Iya. Berarti di kan tabel soal dan jawabannya ada di tabel soal karena kan jawabannya cuma satu ya kuncinya ya. Nah, kemudian ini ada user, ada jawaban, ada detail jawaban. Iya. User, jawaban detail maksudnya ya Pak. Oh iya, jawaban detail. Tabelnya ya Pak Mas? User. Iya. Kenapa kok ada jawaban detail itu? Itu sebenarnya saya bingung buat katanya yang tepat untuk menamakan tabel itu. Jadi saya namakan aja jawaban detail itu. Jawaban detail itu merelasi ke tadi yang saya bilang ke user, ke soal, dan di situ ada yang di-input, yang ditulis itu jawaban soal. Nanti yang jawaban soal itu disimilaritykan dengan kunci jawaban yang ada di tabel soal sesuai dengan ID-nya yang terrelasi. Dan di jawaban detail itu ada nilai setiap soal yang dijawab. Jadi nanti setiap soal itu nilainya tersimpan di jawaban detail itu. Kalau tabel jawaban sendiri? Itu untuk merelasikan dari tema. Ngambil dari ID tema. Jadi ID tema isinya soal dari tema tertentu, isinya soal apa saja, itu yang dimasukkan ke dalam jawaban detail. Soal ID-nya saya yang diambil ke jawaban detail untuk merujukan ke tabel soal. Kenapa tema itu harus direlasikan ke jawaban ya? Karena setiap tema mempunyai tadinya itu nggak saya relasikan Pak. Jadi karena direlasikan karena nanti ada fitur untuk mendelete registrasi tadi itu yang di tabel registrasi kan hilang. Jadi kita harus ngambil dari sana lagi dari ID tema direlasikan ke jawaban. Jadi sudah tidak merelasi lagi ke registrasi yang tadi itu.
jawaban sama siap. detail jawaban dan sudah terrelasi ke soal. Kalau yang dimaksud dengan registrasi soal itu adalah dia untuk satu kali ujian gitu maksudnya ya. Iya, Pak. Untuk satu kali ujian dia registrasi, kemudian pada saat registrasi itu registrasi soal, ID tema, user. Satu user bisa ikut ujian beberapa tema. Tema ini maksudnya kan mata pelajaran atau mata kuliah gitu ya. Iya, Pak. Satu Yang user tadi kita bisa buat ikut contohnya ujian geografi, sejarah. beberapa tema. Hmm. Oke, tema. Kalau dia sudah pilih satu tema, maka tema itu akan mengidentifikasi soal apa saja yang berkait dengan tema itu ya. Itu ke soal ya. Makanya di soal ada ID tema ya di situ ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian Terus sejauh 56 km. nah ini tapi memang yang masih membingungkan itu kenapa nggak cukup dengan satu tabel jawaban aja ya? Kenapa ada jawaban detail ya? Mungkin nggak kalau jawaban detail itu digabung dalam satu tabel jawaban? Ini tujuannya nanti kalau ada dia memulai tes lagi gitu, Pak. Jadi satu user diregistrasikan dengan tema yang sama untuk itu baru untuk menghindari errornya kalau kita jadikan satu jawaban sama jawaban detail tadi jadikan satu nanti ada error di situ, Pak. Jadi ada double apa ya namanya, kita tidak bisa mendeteksi ini yang kapan gitu, nanti jadi banyak ID yang kita gunakan untuk pengelompokan relasinya terlalu rumit kalau cuman untuk satu tabel jawaban dan jawaban detail itu dijadikan satu gitu, Pak. Rumit. Entah. Ini mungkin pendapat saya sih. ini saya kayaknya masih agak kurang sepakat kayaknya masih yang jawaban sama. Jadi gini kan ini kan si user ini kan waktu dia mau ujian kan registrasi soal. Nah pada saat dia dapat ID registrasi dia sudah pilih tema, maka akan muncullah soal-soal yang berkaitan dengan tema itu yang ID temanya sama, berarti kan itu searching di soal ya muncul. Kemudian si user ini akan menjawab. Dia menjawab di dalam tabel jawaban. Logika saya sih dia jawabnya di tabel jawaban. Kemudian ini kan ada ID registrasi. Nah, ini juga sebenarnya di jawaban dan apa namanya registrasi ini kayaknya
relasinya juga agak sedikit berlebihan gitu. Kenapa? Karena di registrasi soal dia sudah ada ID registrasi, ada ID tema, ada ID user. Nah, registrasi dengan jawaban itu kan berhubungan tuh, dimana di situ ada ID jawaban, ada ID registrasi, ada ID tema, ada ID user lagi gitu. Padahal begitu kita punya ID registrasi kan kita bisa telusuri usernya siapa sebenarnya dan temanya apa gitu. Jadi mestinya sih ID tema dan ID user itu dicoret dari jawaban karena di jawaban sudah ada ID registrasi yang akan memberikan informasi tentang ID tema dan ID usernya. Nah, mestinya di dalam jawaban itu ada ID soal. Tapi ID soalnya ditariknya di jawaban detail. Harusnya ini cukup satu tabel sih. Jadi di ID jawaban itu harusnya ID registrasi, kuncinya ya ID registrasi, ditambah dengan ID soal, kemudian jawaban dan hasilnya mestinya sih. Kalau memang mau ditambahin lagi status, nah kayak hasil akhir ini maksudnya hasil akhir ini lulus atau tidak lulus gitu ya? Hasil akhir itu kalau memang dia menunjukkan lulus tidak lulus, menurut saya sih mestinya adanya di dalam registrasi soal. Jadi pada saat dia registrasi soal itu nanti status akhir dari ujiannya itu ada di situ gitu. Sedangkan di jawaban itu langsung jawaban detail ya gitu, langsung jawaban detail di mana di situ ini kayaknya double-nya karena ini ada registrasi, ada jawaban detail. Mestinya dari user dia registrasi, dia dapat tema, dia dapat soal, banyak soal, kemudian registrasi ini dihubungkan dengan jawabannya. Untuk satu ID registrasi soal itu dia akan punya detail jawabannya gitu loh. Nah, jawaban ini tidak perlu lagi mestinya. Tapi tadi di dalam detail jawaban itu ID-nya itu mestinya ada koneksi ID registrasi dan ID soal. Nyambung nggak? Ini maaf Pak sebelumnya. Maaf Pak sebelumnya saya disconnect soalnya posisi lagi outdoor. Tadi HP mati. Ya. Itu saya buat seperti itu karena supaya masih terjaga kelompoknya ketika dibuat report gitu Pak. Kelompok apa? Kelompok tema. Apa hubungannya tema sama jawaban detail? Kan menjawab persoalnya kan soal butuh untuk mengelompokkan per temanya Pak. Jadi ini nilainya siapa? Nilai A, temanya B, temanya A, hasilnya sekian, misalnya seperti itu. Itu di dalam temanya ada beberapa soal. Dalam tema ada beberapa soal, oke. Iya. Satu tema ada soal mana saja yang masuk dalam tema tertentu itu kan terlihat di tabel soal ya. Di tabel soal kan ada ID tema yang merupakan secondary key, ya kan? Primary key-nya ID soal itu kan primary key-nya tabel soal kan adalah ID soal.
ID soal, ya. Kalau kita cari berdasarkan ID soal, kita cuma ketemu satu soal tertentu kan? Ya. Ya, ya. Oke. Tapi kalau kita cari berdasarkan ID tema, maka kita akan dapatkan beberapa soal dalam satu tema tertentu. Gitu kan ya? Iya, Pak, benar. Ya. Berarti kan pengelompokan soal dalam tema sudah terjadi di situ kan? Ya. Betul ya? Jadi Ya, kalau ya, benar, Pak. kita pengen tahu tema ini soalnya apa aja, gitu, tinggal cari aja di tabel soal yang ID temanya sama dengan tema yang kita inginkan. Oh iya, yang itu seperti itu yang untuk pengelompokan tadi yang di report. Untuk itu pengelompokan sudah kan? Ya sudah Pak. Aman itu ya, udah aman ya? Aman. Sekarang kita lihat kepentingan untuk jawaban si user. User pada saat dia mau ujian, dia registrasi soal. Benar ya? Maka kan kita butuh tabel registrasi soal. Di situ nanti dikasihlah ID registrasi soal, kemudian diinputkan temanya, usernya kita rekam di situ untuk mengetahui bahwa ini siapa yang user mana yang mengerjakan soal ini kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen tahu tema ini siapa aja yang ikut ujian, kita tinggal cari ID user yang ada di dalam registrasi soal. Dapat informasinya ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu jawaban si user pada suatu ujian di mana dia melakukan registrasi soal, maka kan sebenarnya dia tinggal hubungkan ID registrasi soal, iya kan? ID registrasi soal dengan ID soalnya. Jadi yang dibutuhkan itu gimana ya saya ini? Yang dibutuhkan adalah satu tabel, namanya tabel jawaban. Bisa dicatat dulu, Mas. Biarin Mas Adi dan teman-temannya punya gambaran. Buatkan saya satu tabel, namanya tabel jawaban. Itu dulu. Ya. Kunci dari tabel jawaban itu adalah ID registrasi soal ditambah dengan ID soal. Jadi kuncinya ID registrasi soal ditambah dengan ID soal. Kuncinya komposit dia. Kuncinya komposit, bukan kunci tunggal. Kuncinya gabungan. Gabungan antara ID registrasi soal ditambah dengan ID soal. Ditambah ID registrasi soal ditambah ID soal. ID soal itu unik kan? Kalau registrasi soalnya tadi kita hapus. Kok dihapus? Ya, unik. Kan supaya tadi kan tujuannya supaya tidak numpuk di registrasi soal, tapi histori jangan sampai hilang. Makanya saya buat model database-nya seperti itu. Gitu. Enggak, apa tujuannya menghapus registrasi soal? Supaya tidak ini aja untuk diregistrasi soal ya sudah udah dikerjakan, dihapus saja untuk yang baru lagi, tapi histori itu historinya jangan hilang, itu tujuannya. Jadi kenapa registrasi soalnya agar tidak menumpuk aja ketika di tabel di registrasi soal terlihat banyak gitu aja. Terus enggak, saya belum nangkep juga sih
Dia pertama si user harus registrasi kan untuk memilih tema ujian apa, ya kan? Ya, ya, Itu Pak. kemudian dia ngasih jawaban. Terus kenapa mesti Hmm. dihapus di registrasinya? Karena gini, menurut saya sih registrasi itu tidak boleh dihapus ya. Jadi ini adalah bukti bahwa si user itu mengikuti ujian. Ya, kemudian nanti di dalam registrasi soal itu akan ada hasil akhir. Apakah user itu lulus atau tidak lulus atau nilai akhirnya A, B, C bisa dimasukkan di dalam registrasi soal. Sedangkan untuk detail dari jawaban user itu tadi saya bilang perlu dibuatkan sebuah tabel namanya tabel jawaban, di mana kunci dari tabel jawaban itu adalah ID registrasi ditambah dengan ID soalnya. ID registrasi ditambah ID soal itu akan mengidentifikasi jawaban user. Jawaban user itu akan bisa diberi scoringnya. Nah, itu di bawahnya langsung dikasih scoring untuk perjawabannya. Sedangkan hasil akhir itu akan direkam cuma satu kan. Hasil akhir itu direkamnya di dalam registrasi gitu. Sehingga mestinya kalau bayangan saya mestinya jawaban itu cukup dalam satu tabel, tidak dua tabel. Untuk ID-nya di jawaban itu ID jawaban untuk primary key-nya tadi ya, Pak. Dan secondary-nya ambil dari registrasi soal tadi. Untuk ID jawaban itu menggunakan composite key, yaitu Oh iya ya, ingat. ya, Ya. composite Gabungan key dari gabungan dari ID registrasi ditambah dengan ID soal. Jadi dalam satu kali registrasi soal, dalam satu kali kejadian ujian, kan si siswa itu akan punya satu ID registrasi dan beberapa soal kan gitu. Tapi kan dalam satu kali registrasi itu dia nggak boleh menggunakan soal yang sama lebih dari satu kali kan, ya kan? Iya, Pak. Sehingga satu ID registrasi ditambah dengan ID soal itu pasti akan unik untuk mengidentifikasi satu jawaban tertentu. Kemudian bisa di-scoring jawabannya, direkam di dalam tabel itu. Di situ ada secondary key-nya tidak, Pak? Secondary key-nya bisa yang gini. Pada saat posisi ID registrasi ditambah dengan ID soal, dia menjadi primary key. Ya. Menjadi primary key. Kalau kita cari ID registrasi ditambah dengan ID soal, maka akan mengidentifikasi satu record yang berisi jawaban tertentu dan scoring tertentu. Oke, jelas itu ya? Ya, jelas, Pak. Oke, sekarang kalau misalnya Mas Adi pengen cari dalam satu ujian tertentu, gitu ya, jawabannya apa saja yang sudah diisi oleh user. Maka secondary key yang kita gunakan adalah ID registrasinya kan. Jadi kita cari ID registrasi di dalam tabel jawaban, itu akan muncul beberapa record yang memiliki ID registrasi yang sama. Kalau kita mencarinya di dalam tabel registrasi, kita hanya ketemu satu. Kebayang nggak? Iya. Ya. Bayang, Pak.
Kalau di dalam Nah, tabel registrasi kita masukkan satu registrasi tertentu, maka dia hanya ketemu satu record. Tapi kalau di jawaban, karena dalam jawaban itu kuncinya adalah ID registrasi ditambah ID soal, kalau dia ngerjain 10 soal, maka ID registrasi akan terekam sebanyak 10 kali. Secondary key sesuai dengan tema. Betul, sesuai dengan tema gitu. Yang terisi itu akan, kalau misalnya tema itu satu tema dia punya 20 soal nih, ya. Satu tema dia punya 20 soal. Kemudian si user hanya menjawab 10, maka jawabannya waktu dicari dia hanya cuma 10 yang muncul dan 10 lagi berarti tidak terisi gitu. Oke, berarti coba saya tanya, apalagi kepentingannya yang belum tercover? Ini Pak, saya kemarin akhirnya saya putuskan yang desain yang ini ada lain hal lagi selain permasalahan yang tadi. Oke, Itu Pak. untuk memulai timernya. Jadi saya buat tabel jawaban sama detail jawaban itu belum ada ketika belum diklik mulai tes tadi yang saya praktekkan. Jadi ketika belum diklik, gini, tes, mulai jawaban sama jawaban detail itu belum ada. Mulai Jadi tes, hanya baru mulai tes. Timer yang Mas Adi mau itu timer untuk 1 kali ujian atau timer untuk 1 soal? Mana dulu yang mau yang mana? Untuk timer untuk satu kali ujian keseluruhan soal jadi 1 timer, atau Mas Adi pengen timer itu untuk per soal? 1 kali ujian per tema. 1 kali ujian per tema ya? Soal, ya. 1 kali ujian per tema. Iya. Berarti Mas Adi bisa masukkan atribut timer itu di dalam registrasi soal. Oh. Kebayang nggak logika programnya? Iya Pak. Jadi ditambah field satu lagi di registrasi soal untuk timernya gitu ya Pak? Iya, betul. Defaultnya 0 ya, defaultnya 0. Atau mungkin kalau misalnya countdown berarti defaultnya berapa yang mau dikasih gitu kan, untuk pengerjaan 1 tema gitu. Iya. Nanti kalau misalnya 1 tema itu dikasih default pengerjaannya 60 menit, berarti default timernya itu di tema dikasih timer 60 menit. Waktu si user itu mengerjakan pertama kali dia registrasi soal, dia dikasih modal 60 menit. Nanti tinggal di countdown, begitu dia memulai klik mulai, dia akan terus berkurang terus gitu sampai habis gitu. Iya. Kebayang logikanya? Iya, kebayang Pak. Jadi ini kalau memang diterapkan bisa lebih minim lagi untuk datanya, nggak selebar ini gitu. Iya, betul. Ya, kalau kita bicara aplikasi jalan apa enggak, dengan model begini juga mungkin jalan gitu. Tapi kan kita bicara kalau kita bicara secara ilmiah, kita kan akan melihat satu byte data aja jadi masalah kan kalau forum ilmiah ya. Iya, gitu. Iya benar Pak. Iya. Oke. Gitu Mas, apalagi 1 tabel gitu. Ya ini kita diskusi supaya kita punya wawasan lain gitu ya. Makanya nggak masalah Mas Adi bertahan dengan pendapatnya, saya punya pendapat lain, kita berseberangan.
kita lihat mana yang lebih tepat dan itu yang jadi sama-sama mengisi sebenarnya gitu ya. Maka saya Iya Pak, benar Pak. nggak mengharamkan mahasiswa itu berseberangan dengan dosen. Justru di situ kita serunya belajar bersama gitu. Gitu ya Mas Adi. Nah itu sebenarnya Iya Pak, yang terima memang kasih Pak. yang pertama agak mengganggu saya waktu saya lihat desain database ini cuma ini kok ada jawaban, ada detail jawaban itu sih awalnya gitu ya. Dengan berbagai alasan-alasan Mas Adi tadi saya paham oh kebutuhannya begitu. Kalau kebutuhannya begitu maka kayak tadi ya saya kok ini kok ada registrasi, ada tema, ada soal tapi begitu dijelaskan kebutuhannya oh saya paham oh ya memang butuh berarti seperti itu. Tapi untuk jawaban saya merasa masih bisa di-cover dengan satu tabel gitu. Oke. Nggak kerasa nih Belajar udah. banyak ini Pak. Saya mungkin nanti coba saya terapkan dengan yang Pak Teddy kasih tadi. Ya. Nanti selanjutnya saya report lagi Pak, misal ada kesulitan atau masih ada yang mengganjal gitu nanti saya report di grup nggak apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Kita diskusi Supaya nggak harus di belajar kelas lagi. aja. Kita bisa diskusi dengan banyak channel kok gitu. Oke ya. Ya, jadi ini kalau overall saya nilai ini udah bagus banget, apalagi penjelasannya semuanya sampai hal teknis, semua codingnya, tadi logiknya itu sudah cukup baik ya. Cuma yang memang mesti ada beberapa yang kayaknya dipoles. Dan saya tertarik dengan tema ini ya sebenarnya gitu. Dan tema ini potensial sekali untuk dilanjutkan di tesis menurut saya sih gitu. Bahkan nanti kalau teman-teman ada kesempatan S3 pun ini juga masih potensial karena ya saya bilang waktu lalu temen satu kosan saya itu S3-nya itu masalah ini ya. Waktu itu bahkan dia cuma mendevelop untuk short answer ya, short answer gitu. Ini saya pikir lebih dari short answer sih, esai. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Saya pikir untuk sesi ini cukup ya. Saya sampai lupa ngaktifin di siakatnya belum saya klik mulai malah ujian apa namanya kuliahnya. Oke, saya buka dulu siakat sebentar sama presensi ya.